Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Densana Info Sumbar, ketemu lagi dengan saya Febrianita Sari di Info Sumbar Batandang. Dan hari ini kita batandangnya itu ke Yacht Center. Pasti Densana Info Sumbar sudah pada tahu di mana Yacht Center, yaitu di Gedung Bagindo Azizkan yang lama. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Yacht Center yang menjadi pusat kreativitas anak muda di Kota Padang. Nah, ini agak rame nih ya narasumber saya hari ini, yaitu ada 3 orang yang sangat luar biasa. Pertama ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Febri. Baik ya Pak ya. Kemudian ada Bapak Juni Nur Samza dari Padang Airsoft Gun. Airsoft Sumbar. Oke, siap. Kemudian dengan Bapak Hari Algamar. Ini Bapak apanya Bapak Andre Algamar ya Pak ya? Kebetulan satu pabrikan. Satu pabrikan ya Pak ya, benar. Oh berarti benar dong. Oke, ini Bapak dari Ketua Komisi Indonesia Skateboard Sumbar. Ya. Oke, siap. Nah ini lengkap banget, komplit banget. Dari 3 narasumber ini kita akan bahas mengenai apa itu kreativitas anak muda zaman sekarang yang lagi digemari, termasuk wisata Kota Padang ya Pak ya. Nah sebelum kita masuk ke ruangan ini, tadi sempat Febri lihat nih Pak, ada orang main tembak-tembakan deh di luar gitu. Nah itu sebenarnya ada apa sih Pak di samping? Kebetulan kita lagi sosialisasi Airsoft Gun, mungkin kita targetnya kepada masyarakat, karena Airsoft Gun sendiri kan masyarakat banyak yang salah mengetahuinya. Bahkan beberapa kejadian di kejahatan dianggap pelakunya memakai Airsoft Gun. Kenyataannya yang dipakai bukan Airsoft Gun, tapi tipenya Air Gun. Oh beda ya Pak beda. ya? Jadi ada perbedaan pemahaman antara masyarakat, bahkan aparat penegak hukum kita juga banyak yang tidak paham bahwa Airsoft Gun itu berbeda dengan Air Gun dan senjata api lainnya. Karena Airsoft itu sendiri adalah alat permainan yang pada dasarnya hanya untuk digunakan untuk permainan, baik itu tembak reaksi ataupun tembak-tembakan dengan orang lain. Nah, makanya dia aman. Oh, jadi, dia aman. Dia untuk nembak orang aja aman. Apalagi berarti orangnya harus pakai pelindung nih? Ya, selagi mengikuti standar keamanan yang sudah ditetapkan. Bahwa dalam permainan kita itu ada, sama seperti permainan-permainan lainnya, ada standar keamanan yang harus kita ikuti. Terutama kalau bagi kami itu pelindung badan dan pelindung wajah. Menarik. Mata nggak ada spare partnya. Oke, menarik. Nanti Febri pengen dalamin juga nih Airsoft Gun. Kemudian ada dari skateboard yang kemarin lagi viral banget nih Pak. Sukses banget nih kayaknya di Taplau ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah ini gimana Pak perkembangannya setelah ada skatepark di Kota Padang sekarang? Ya memang alhamdulillah setelah sekian lama ya kita mengajukan ke pemerintah melalui Dinas Pariwisata. Alhamdulillah di tangan Pak Yudi hari ini itu bisa terwujud, dan kita langsung pada waktu yang kemarin itu telah langsungkan peresmian oleh Pak PJ, dan sekaligus kita bikin event nasional, dan juga kebetulan berbarengan tim skateboard nasional sedang melaksanakan TC nasional. Jadi kita invite lah mereka sekalian datang ke Padang. Dan memang sebelum ada skatepark saja banyak skateboard Sumbar yang berprestasi baik nasional maupun internasional. Apalagi nanti kalau kita udah memiliki skatepark yang bertaraf internasional ini, itu tentu akan muncul nanti bibit-bibit generasi penerus yang memang akan menjadi kebanggaan buat kita Padang, Sumbar, dan Indonesia. Karena memang skateboard ini sudah menjadi olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games, dan bahkan di PON. Dan seiring dengan itu memang skatepark ini kita usulkan waktu itu, kita memohon kepada pemerintah untuk bagaimana kita menjadikan ini sebuah daya tarik agar Pantai Padang menjadi lebih asri, lebih berdampak kepada pariwisata juga, karena memang ada kolerasi yang sangat erat antara surfing dengan skateboard. Sekian banyak
peselancar mancanegara yang datang ke Mentawai setiap tahun untuk berselancar, dan sebagian besar mereka pasti basicnya mereka bermain skateboard. Tentu dengan ada skatepark yang layak, tentu akan menjadikan Pantai Padang, tepatnya di Morarasa yang ada skatepark sekarang ini, itu akan berdampak kepada kunjungan pariwisata juga, yang akan berdampak secara sosial ekonomi juga tentunya. Oke. Bener nggak nih Pak berdampak? Ya. Nah, kita tanya sama empunya. Ya, bener nggak Pak? Tentu saja ya. Jadi kenapa dari komunitas ini mengusulkan ke pemerintah untuk membuat skatepark ini, karena memang dilatar belakangi oleh ini. Karena biasanya Padang itu hanya tempat lewat aja. Iya, benar. Jadi datang turis mancanegara, mereka pengen surfing. Nah, dia menunggu kemerdekaan kapal di Padang. Setelah itu dia cabut lagi ke Mentawai, pulang juga seperti itu. Pulang dari Mentawai sampai di Padang, ada jadwal penerbangan langsung berangkat. Jadi Padang ini hanya persinggahan saja gitu. Nah, dengan adanya skatepark ini, kita berharap ini, karena sampaikan komunitas tadi, Pak Bung Ari kan, bahwa mereka itu basicnya adalah skateboard sebelum mereka surfing dulu kan. Maka mereka bisa memanfaatkan skatepark kita ini ya, untuk juga sehari 2 hari lah di Padang sambil menikmati wisata di Kota Padang lah gitu, sambil mereka disuguhkan dengan permainan skateboard di Kota Padang ini. Iya. Berarti ini kan skateboard dengan airsoft gun ini sudah menjadi olahraga wisata ya? Iya. Bagi Kota Padang sendiri gitu ya Pak ya. Sejauh ini dampak dari skateboard sendiri untuk angka pariwisata Kota Padang sendiri sudah terlihat belum Pak? Ya, kita sekarang kan dalam tahap finishing ya. Dari kemarin ini kan kita sudah main projectnya udah selesai ya, untuk dibuatkan ibaratnya untuk event, kita sudah memenuhi syarat kemarin itu, makanya kita buat event. Namun kan masih ada pekerjaan beautifikasinya ya, semacam lampu atau apa yang masih kita kerjakan ini, masih ada PR sampai ya, Pak, tanggal 6 Desember ini. Jadi mudah-mudahan ini selesai semua, baru kita juga sudah tanda tangan kerjasama nih dengan KIS juga ya, dengan Komisi Indonesia Skateboard Sumbar, untuk bisa kita pemanfaatannya nanti. Jadi nanti selain untuk menggait wisatawan ya, yang tadi yang langsung berangkat ke Mentawai ya, kita singgahkan dulu sini atau pulangnya mereka mampir dulu sini di skatepark ini, juga kita manfaatkan ini untuk bagaimana skatepark yang ada ini bisa berfungsi ya. Jangan sampai nanti tidak ada yang memanfaatkan, terus sekali-sekali event aja, nanti hari-hari yang kosong ini dimanfaatkan oleh yang lain gitu kan. Itu kan sangat khawatir itu. Makanya kami bagaimana memanfaatkan skatepark ini, apakah dengan ada sekolahnya nanti, anak-anak yang punya bakat nanti kita bisa latih di sana oleh komunitas ya, dan juga ada penjadwalan lah. Jadi setiap saat itu ada yang ngisi lah gitu. Jadi termanage ya Pak ya? Ya, itu betul. Tapi nih Pak, di masyarakat kan kita juga melihat nih, sempat viral kemarin, bahwasanya di area skatepark itu justru rame sama anak-anak. Karena mungkin orang tua mau lihat, kemudian anak-anaknya dilepas aja gitu. Nah, ini seperti apa Pak dari pandangan Bapak sendiri ketika skatepark itu dipenuhi dengan anak-anak tanpa keamanan untuk skateboardnya? Ya, memang ini menjadi bukan dilema sih ya. Memang hampir di semua skatepark di seluruh Indonesia itu setiap hujan tentu skateboard nggak bisa main. Justru jadi perosotan ya Pak. Jadi ini memang sudah menjadi apa ya, umum lah, hampir di seluruh skatepark yang ada di sini, di seluruh Indonesia, setiap hujan itu pasti anak-anak pada bahkan sampai buka celananya kan untuk pelosotan-pelosotan gitu. Ini memang jadi apa ya, mungkin kita butuh juga ruangan untuk anak-anak, mungkin taman untuk bermain yang layak lah, yang juga menjadikan mereka ada tempat lah untuk mengeksplor energi mereka. Jadi ya, dengan adanya skatepark ini memang menjadi sebuah lokasi baru yang tentu saja
pada pengen apa namanya, cari tahu ya. Iya, pengen tahu. Kemudian wah ini seru juga nih pelosotan, dan memang itu sebetulnya cukup berisiko juga ya, karena memang di skateboard sendiri seperti tadi Pak Juni sampaikan, soft gun juga perlu pelindung, perlu protektor segala macam. Ya, skateboard juga kita untuk bagi pemula kita anjurkan untuk menggunakan protektor juga, termasuk helm dan lain-lain. Dan itu tentu kita ke depan berencana seperti tadi disampaikan Pak Kadis juga, kita akan membuat apa namanya pemrograman lah dalam hal apakah itu coaching klinik atau skate school, karena memang hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang sudah memiliki skatepark yang layak, itu pasti banyak orang tua yang ingin menitipkan anak-anaknya kalau yang memang berminat untuk skateboard kan. Memang kita buatlah semacam skate school ya, dan ini tentu bisa juga nanti kita ke sekolah-sekolah mungkin diusulkan menjadi salah satu ekstrakurikuler mungkin ya, karena memang skateboard ini secara kategori sportnya memang ekstrim ya, olahraga ekstrim. Tentu kita butuh knowledge yang bagus juga kepada masyarakat bahwasanya kita bisa jadikan skateboard ini untuk yang lebih aman, dan ini memang mengacu kepada olahraga prestasi juga sekarang. Nah, tentu ini ke depan kita harap dengan selesai nanti betul-betul mungkin udah serah terima selesai, kita bisa rencang untuk kegiatan kedepannya, apakah itu akan kita buat event berkala atau memang setiap hari nanti kita jadwalkan untuk ada coaching klinik lah dari atlet-atlet kita yang sudah punya kapasitas untuk menjadi pelatih mungkin ke depan. Di Sumbar sendiri Pak, yang terdata komunitas dari skateboard sendiri sudah berapa itu? Ya, so far sih kita tidak punya data secara terprogram ya. Cuman kalau komunitas sebetulnya cukup besar lah untuk skateboard ini. Nah, skatepark pertama kali yang kita miliki sebetulnya itu ada di Payakumbuh di pinggiran Batang Agam. Itu sekitar 2019 waktu itu melalui Balai Wilayah Sungai. Kemudian tahun lalu di Sport Center Padang Panjang. Dan tahun ini yang paling update yaitu di pinggir pantai. Jadi memang skatepark ini memiliki varian-varian yang berbeda, obstacle-nya yang tergantung kepada kapasitas lahan dan anggaran yang memadai juga. Ya, seperti di Batang Agam itu cuman untuk street skate aja, street. Nah, kalau di Padang Panjang ada streetnya, ada bowl juga, ada park itu. Nah, gitu juga yang di Pantai Padang ini. Dan ya mungkin untuk ke depan ada varian-varian lagi yang kita bisa kembangkan, apakah itu pumping tracknya atau mini ramnya. Nah, di sini juga kita lagi finishing untuk wave bank. Nah, wave bank itu ibarat ombak beton lah. Oh, yang gitu ya? Ya, jadi untuk para peselancar itu bisa nanti mengasah skillnya di pinggir pantai sebelum mereka terjun ke laut. Seperti itu. Bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi banyak varian-varian obstacle yang memang berbeda-beda untuk masing-masing kategori skill daripada skateboard itu sendiri. Nah, kalau untuk peminatnya ya hari-hari kita bisa lihat sekarang sejak skatepark dibuka itu pagi sudah mulai ramai, terutama hari libur ya. Kemudian siang, sore, bahkan ada yang jam malam juga. Kayaknya bakal jadi tren ya Pak ya, anak-anak bakal minta papan skateboard ke orang tuanya gitu kan? Iya Pak ya. Kemudian kita harap ini menjadi sebuah explore lah buat generasi muda, karena memang extreme sport ini kan lebih sifatnya nyali ya, lebih ke bernyali gitu. Mungkin juga menjadi sebuah ajang atau wadah bagaimana sekarang lagi tawuran atau apa kan, biar lebih positif gitu ya Pak ya. Mereka-mereka yang merasa bernyali ya mungkin lebih kita arahkan aja ke skateboard mungkin kan. Iya bener.
Terus kita beralih sedikit nih Pak ke airsoft gun tadi. Airsoft gun tadi kan ini ada tipenya ya Pak ya, berbeda dengan air gun. Nah, kalau dari airsoft gun sendiri pakai izinkah untuk bermainnya atau harus ada lisensi dulu atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk airsoft gun sesuai dengan Perkapolri-nya bahwa airsoft gun, air gun dan senapan angin itu diperlakukan sama dalam perizinannya. Kita harus bergabung dengan komunitas. Oke. Harus ada inorganya, induk olahraganya. Kemudian induk olahraga yang sudah diakui di tingkat nasional. Kemudian baru kita mendaftarkan unit yang kita punyai ke Polda setempat. Oh, gitu. Tapi berbeda dengan senjata api, mereka harus dikeluarkan izin senjatanya. Kalau kita yang melaporkan. Oke, anggap nih Febri mau ikut nih Pak. Berarti Febri daftar dulu ke Bapak beserta dengan unit tadi. Iya, yang kita punya. Kalau kita belum punya, berarti kita bisa menyewa. Kan ada penyewaannya juga ada. Oh, Kalau hanya menyewa itu kita tidak perlu mendaftar di komunitas. Tapi kalau yang sudah bergabung dengan komunitas, punya unit sendiri, itu harus terdaftar di komunitas. Oh, berarti unitnya bisa diperjualbelikan bebas? Bebas. Oke. Saat ini izin impor untuk airsoft gun itu sudah legal dari Mabes Polri, tapi memang mereka digrafir dulu oleh Mabes Polri. Seperti itu. Untuk mendaftarnya minimal usia berapa Pak? Kalau usia sebenarnya tidak dibatasi, cuma untuk yang di bawah 17 tahun harus di bawah pengawasan orang tua. Oh, ada Pak? Iya, jadi karena kan airsoft sendiri sudah ada juga olahraga kompetisi yang bersifat kompetisi ya, perlombaan. Jadi untuk anak-anak juga dibuka. Termasuk yang kita akan laksanakan di tanggal 7 dan 8 ini, kita juga membuka kelas untuk junior, 17 tahun ke bawah, tapi harus bersama orang tuanya. Oke. Jadi dalam pengawasan orang tua. Tapi sebenarnya dari olahraga airsoft gun sendiri apa ya? Apa sih Pak yang dinilai gitu, yang menjadi dia hebatnya nih ngapain gitu? Apakah bidikannya sesuai dengan target apa bagaimana? Yang paling fun dari airsoft gun itu kita bisa nembak orang. Tapi nggak mati. Tapi nggak mati. Tapi nggak mati. Tapi nggak jatuh cinta juga. Tapi kemudian Lain lagi. kemudian tentu ada berbagai tipe permainan. Seperti yang kita contohkan tadi hari ini kita sosialisasikan, itu ada 2 tipe permainan, yaitu tembak reaksi dengan CQB Close Quarter Battle atau pertempuran jarak dekat. Nah, itu kalau yang tadi 3 on 3, 3 lawan 3, kita berperang 3 lawan 3. Kalau untuk penilaiannya ya siapa yang habis duluan atau yang merebut bendera duluan. Jadi permainannya sebenarnya fun. Tapi sama seperti skateboard juga, kita mainnya pakai nyali, ada adrenalin kerasnya. Ternyata kena ke bagian yang tidak terprotek gimana Pak? Sakit nggak sih? Sakit. Sakit ya Tapi Pak? aman, masih aman. Pelurunya kayak apa Pak? Peluru plastik 6 mm. Oke. Kalau pernah lihat mainan anak-anak waktu lebaran, itu pada dasarnya airsoft. Tapi mereka pelurunya lebih ringan, kemudian tekanannya jauh lebih rendah. Kalau kita tekanannya sedikit. Berarti mainnya harus di area tertentu? Harus. Kita tidak bisa main di tempat-tempat yang umum. Kita juga punya aturan tidak boleh membawa unit itu di tempat umum tanpa ada di dalam gun bag atau tas. Kemudian aturan yang pasti, semua unitnya harus dalam keadaan baterai, magazinnya terlepas, tidak ada menyimpan. Kalau kita menyebutnya bukan peluru, BB namanya. BB. Nah, karena dia kan plastik bulat, bal bulat. BB. Tapi kalau hari-hari stay-nya atau base camp-nya ada nggak Pak? Di mana? Ada. Kita punya sekre di Jalan Raden Saleh. Raden Saleh di dekat mana tuh Pak? Di Anissa Advertising. Oke. Kalau pernah dengar suku Fuku sebelahnya. Oke. Kalau itu kayaknya semua orang udah rasanya udah tahu tuh. Di sebelahnya, nah itu base camp kita. Sejauh ini udah berapa komunitasnya, udah berapa banyak nih? Kalau komunitas saat ini kalau di Padang klub ada 2.
kalau di Padang. Oh, dia klub ya? Untuk airsoft gun ada 2 klub, tapi berbeda inorga. Yang satu inorganya ABU atau Airsoft Brotherhood Unity, yang satu lagi dengan INASOC. Nah, itu beda inorga, tapi permainannya sama airsoft, tapi beda induk olahraga. Karena airsoft sendiri ada 4 induk olahraganya. Ada ABU, INASOC, FAI, sama Porgasi. Semua diakui oleh pemerintah. Dan itu sudah dikompetisikan sekarang? Sudah dikompetisikan. Nah, ini yang kita coba sosialisasikan, acara yang rencana kita akan laksanakan di tanggal 7-8 ini. Kita sifatnya mensosialisasikan kepada masyarakat, airsoft ini seperti ini, airsoft itu aman, tapi dia memang ada ekstrimnya, tapi selama kita bermain dengan aman, insya Allah aman. Dan menyenangkan seperti yang saya sampaikan tadi, yang berbeda dengan permainan lainnya, mau tembak target, mau tembak atau permainan yang lainnya, kita bisa nembak orang. Kalau kita main senjata api, kita nggak boleh nembak orang. Iya benar. Kita nembak binatang aja ada aturannya. Nah, kalau di airsoft, kalau nggak nembak orang nggak seru. Kalau kan tadi Bapak bilang bisa sistem sewa ya? Iya. Berarti kalau seandainya kita ingin coba pengalaman aja sekali main, berarti bisa dong? Bisa. Ada ininya. Di basecamp kita juga ada. Atau bisa juga melalui IO outbound. Itu biasanya mereka langsung kontaknya ke kita. Oh. Macam-macam. Jadi ada yang bisa menghubungi kami langsung. Kan ada nih yang dia mau gabung tapi nggak tahu caranya gimana, melalui apa. Dia gitu datang dulu. Kalau sekedar gabung mau coba dulu, ketika kami main tinggal datang aja. Trial lah ya. Trial aja, datang bawa pakaian lengkap, pakai sepatu, nanti kita pinjamkan unitnya. Oke. Ada yang cewek nggak sih Pak? Kalau saat ini ya, Pak? Anggota kita yang memang sudah jadi anggota, yang cewek baru 2. Baru 2. Dari berapa? Tapi yang main yang trial udah sering. Kalau yang trial sering cewek. Oh iya. Tapi yang menjadi anggota komunitas baru 2. Komunitasnya udah berapa sih Pak? Kalau anggota kita sudah lebih dari 40. 40 orang. Range usianya? Kalau yang ada saat ini rata-rata mahasiswa sampai pekerja. Oh, anak muda udah ini ya. Yang suka main game PUBG misalnya itu kan. Mau coba di real life-nya seperti itu. Aku dulu main PUBG. Mau coba di real life, coba main airsoft. Oke, menarik. Bahwa lari itu nggak segampang yang kita pikirkan. Tapi ini penasaran ya Pak ya. Berapa sih harga unitnya, range-nya? Range-nya, kita kan ada airsoft ini ada beberapa tipe. Ada yang spring, ada yang AEG atau auto electric gun. Kemudian ada juga GBBR. GBBR ini gas blowback rifle. Kemudian juga ada yang GBB saja, yang handgun tapi pakai gas. Kemudian yang tipe spring tadi. Nah, ranknya tadi pilihannya bisa sampai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Tergantung, sama seperti hobi lainnya, tergantung kita mau sampai mana. Kalau kita mau yang murah, ada yang murahnya. Mau yang mahal, ada. Itu tadi. Sama seperti hobi lainnya, aksesoris itu kan semakin kita bermain di hobi, pasti ada aksesoris yang lebih mahal. Nah, kalau mau sekedar main spring, kawan-kawan yang spring saja berani ngejar yang AEG, yang elektrik itu, yang tembakannya auto, berani dia kejar pakai spring. Padahal dia harus ngokang dulu baru nembak. Oh gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pilihan kita. Ya. Kalau mampunya masih spring, silahkan coba spring dulu. Kalau mau AEG sedikit lebih mahal, tapi itu tadi dia untuk pemakaian hariannya lebih murah. Atau mau yang mahal, tapi feel mainnya seperti pegang senjata api karena ada recoilnya, bisa GBBR yang dari gas. Berarti sensasinya beda-beda ya Pak? Beda-beda. Mau spring, AEG, GBBR, tapi GBB. Tiap orang boleh pegang berapa unit gitu, boleh? Kalau di aturan tidak ada batasan. Di aturan tidak ada batasan. Nah, di kami pun tidak membatasi. Cuma tergantung kesanggupan masing-masing. Tergantung kesanggupan kantong masing-masing gitu ya? Tergantung kantong masing-masing. Dan juga kan kalau kita punya banyak unit kan kita juga tetap harus laporkan. Tapi kita cuma diminta melapor kok. Tidak dipersulit oleh pihak kepolisian. Karena bagi mereka kan pengawasan jangan sampai ada penyalahgunaan.
Nah, di kita itu gunanya kita sosialisasikan. Tapi ada maintain unitnya berarti? Ada dong. Dia kan karena mekanis, tentu ada perawatan. Kemudian karena ada part-part elektrik, itu ada masa pakainya juga. Tapi kalau secara perawatan yang paling murah itu memang yang spring. Karena dia cuma mekanisme kokang dan tembak. Oke. Tapi yang paling enak dipakai yang AEG tadi, karena dia cukup ngecas baterai aja. Oh, nggak perlu di ini dulu ya? Gitu ya? Kita cas baterainya, selagi baterainya masih bagus, sudah bisa main. Oke. Menarik nih, boleh nggak ya kita nanti coba ya? Boleh, sangat. Boleh ya, Pak? Itu banyak tuh tim Infosumber cukup. Karena ya? itu tadi, kita targetnya memang sosialisasi. Orang masih menganggap permainan ini permainan berbahaya, permainan yang istilahnya tabu atau apa namanya, izinnya susah. Enggak seperti itu. Oke. Dari Dinas Pariwisata Kota Padang sendiri, Pak, turut membantu mensosialisasikan dari komunitas-komunitas ini sendiri nggak, Pak? Ya, ini kan termasuk event juga yang kita buat ya. Ini event rangkaian event akhir tahun, ada Skatland ya 2024 nih juga Airsoft Gun ini, ya Padang Tactical Challenge. Ini juga tanggal 78. Ini rangkaian event kita Dinas Pariwisata untuk sampai akhir tahun. Ya. Kemudian ini juga event ini kan gunanya bagaimana mendatangkan orang. Bagaimana orang datang ke Kota Padang, tentu itu wisatawan ya. Mungkin nanti akan ada dari Pekanbaru, dari mana ya. Komunitas-komunitas ini karena ada event di sini, ada lomba di sini, mereka datang ya. Mungkin juga sambil liburan juga ya. Nah, itu yang kita harapkan dengan ada eventnya, tentu pariwisata kita juga akan meningkat ya. Ini salah satu juga yang kita laksanakan nih di Kota Padang ini. Iya, jadi kalau misalnya ada wisatawan pengen lihat skatepark, bisalah nyobain Langkitang Cucuk dulu ya Pak ya, sambil lihat pantai Padang gitu. Tapi Pak, event di akhir tahun Kota Padang ini ada apa aja? Nah ini kan yang akan go nih ya, yang telah dilaksanakan kan yang ya kemarin juga tanggal 78 ini bersamaan dengan Airsoft Gun juga ada event budaya Keminangkabawan ya. Di ada pameran batu aki juga ya, pameran batu aki, ada yang kukuak balengge, ada lomba balam, ada juga apa lagi? Ada peresmian galeri, ya, galeri di Balai Kota ya untuk lukisan, pameran lukisan juga. Jadi banyak. Nah terakhir, agak sibuk ya Pak ya akhir tahun. Yang terakhir ditutup dengan Padang Jazz Festival. Itu di mana Pak? Di sini. Di sini juga di Youth Center. Ya, ini juga yang paling pertama. Belum pernah kita lakukan ini. Iya, biasanya itu kan di Jawa-Jawa ya, di Jawa Pak, aja ya. terus di Jakarta di mana. Nah, Padang Jazz Festival mudah-mudahan ini juga menghibur dari warga kota dan juga mendatangkan ya pencinta-pencinta jazz ya. Itu penampilnya dari mana Pak? Kita ada undang juga Rika apa? Oh, dari luar Rika ya? Ruslan ya. Artis juga ya, artis jazz juga. Jadi mudah-mudahan ini juga memancing dari pencinta jazz yang ada di Sumatera Utara, Barat, Riau, dan kota-kota di Sumatera Barat juga pada datang sinilah. Ya, biasanya kan pasti ke Jawa di akhir ya. tahun. Ya. Emang ini juga agak sibuk ya Pak eventnya ya Pak. Karena mau meningkatkan wisatawan. Betul. Kalau pariwisata itu, kalau wisatawan meningkat, maka itu kinerjanya diukur di situ. Sejauh ini target pertama dulu, target wisatawan Kota Padang sendiri di 2024 berapa Pak? Tahun kemarin kita dapat 3,6 ya wisatawan lokal ya. Nah, kemudian mancanegara itu sekitar 100 ribuan, angkanya saya lupa. Tahun ini kita targetkan minimal sama dengan tahun lalu. Sampai dengan Oktober kemarin di atas 3 juta udah. Nah, mudah-mudahan nih bisa dengan event-event ini juga bisa mencapai genjot. Karena multi efek yang kita ambil. Ketika orang datang sini, ya nanti akan belanja, akan beli oleh-oleh, ya ekonomi masyarakat kita akan tumbuh, ya. Nah, itulah efek pariwisata. Tapi dari data Dispar sendiri, Pak, wisatawan yang ke Kota Padang ini dia lebih ngejar apa sih, Pak? Ya tentu wisatawan itu pertama ada wisatawan yang memang dia itu perantau, ya perantau, dia pulang kampung itu cari hiburan lah, ya cari hiburan. Apakah ke tempat wisata atau kuliner? Macam-macam. Ada yang wisata, ada kuliner.
Karena kalau kita di Padang ini lengkap banget nih. Kalau bicara wisata ya, apa yang nggak ada di Padang? Gunung ada, laut ada, pulau ada, ya kan? Goa juga ada nih. Ya, Goa yang sudah, goa Pak, kelelawar juga ada, Kobang Jepang ada juga, banyak di Padang ya. Kalau mau tujuannya, termasuk kuliner juga banyak yang menarik untuk dieksplor lagi. Ya. Tapi kalau Bapak menilai apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dari wisata Kota Padang sendiri? Tentu hospitality kita. Jadi hospitality itu kan keramah tamahan. Nah, sering-sering kita kan di sini yang persoalan kita, destinasi kita udah oke, kemudian event kita juga oke, komunitas gitu jalan. Ya. Nah, ini bagaimana pelaku yang bergerak di pariwisata ini ya, masyarakat kita ini keramah tamahannya ya. Kemudian membuat nyaman itu masyarakat itu dalam berwisata, jangan sampai ada gangguan, ada pungli, ada apa. Nah, ini yang masih saat ini sedang kita upayakan nih bagaimana ini meningkatkan dari kenyamanan wisatawan di Kota Padang. Tapi Pak, jangan dibikin nyaman, ntar ditinggal susah. Beda lagi. tapi kebanyakan memang dari pelaku wisata Kota Padang sendiri lebih menawarkan kenyamanan atau lebih ke produknya sendiri gitu Pak? Ya kalau sekarang ini banyak produknya, kenyamanan ini yang masih krisis. Yang masih harus kita tingkatkan lagi. Oke. Tingkat lagi. Ada standarnya nggak sih Pak? Atau ada pelatihan nggak dari? Ada. Ya kan ada kelompok sadar wisata namanya kan. Ada kan Sabta pesona wisata ya. Bagaimana kita memberikan layanan ya. Itu yang harus dilakukan oleh seluruh pelaku industri pariwisata ini. Bagaimana ya salah satunya keramah tamahan ini membuat kenangan juga ada 8 itu yang Sabta pesonanya itu. Oh gitu. Tapi yang dari skateboard tadi Pak, itu kan masih ada PR dari Pemko ya Pak ya. Kapan targetnya untuk selesai Pak? Insya Allah nih awal Desember ini selesai. Tanggal 6 ini selesai. Kita akan kerjasama dalam pemanfaatannya dengan KIS ya, Komite Indonesia Skateboard. Sudah kita lakukan juga kemarin penandatanganan MOU-nya sudah, tinggal PKS-nya lagi. Perjanjian kerjasamanya, kemudian kita serahkan ya untuk bisa dikelola oleh komunitas. Itu kan berbicara soal keamanan tadi Pak. Dari Pemko sendiri ada upaya pengamanan khusus nggak untuk saat ini kita dengan Satpol PP ya, kita tempatkan di sana Satpol PP untuk pengamanan supaya kalau ada gangguan bisa langsung ditangani. Iya. Kalau dari Bapak Pak terkait dengan aktivitas skateboarding sendiri, apa nih yang menjadi cita-cita atau harapan yang belum tercapai? Harapan kita tentu setiap kabupaten kota di Sumatera Barat tentu bagaimana juga memiliki skatepark yang layak, supaya komunitas-komunitas yang ada di kabupaten kota di daerah juga bisa tumbuh dan berkembang. Tadi saya juga sampaikan di awal, sebelum ada skatepark aja kita sudah memiliki juara-juara nasional yang berasal dari Padang dan Sumatera Barat. Nah, kebayang nanti ke depan dengan ada skatepark yang proper ini, yang memang sudah langsung dicoba oleh Timnas tempo hari melaksanakan TC, juga event Padang Skateland ini udah menjadi buah bibir nasional dan internasional. Dan ini viral banget kemarin ya Pak ya? Kemarin juga berbarengan 1 minggu sebelum kan ada King of Kuta. Jadi harapan kita ke depan ini akan menjadi kalender yang memang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh pecinta skateboard baik nasional maupun mancanegara. Tentu jadi event tahunan gitu ya Pak? Ya, kalau menjadi event tahunan tentu akan tumbuh nanti minat-minat bakat baru, dan kita juga nanti akan melaksanakan coaching klinik. Tentu ya sekarang aja mungkin baru 1 bulan ya, belum sampai, itu boleh dibilang anak-anak setempat, kalau boleh kita bilang lokal purus di sana itu udah mulai nyoba-nyoba minjem peralatan, dan bahkan kemarin ada juga yang beberapa yang udah disumbangkan
Nah, itu udah nyoba. Jadi secara alamiah mereka udah mulai kelihatan tuh ada bakat-bakatnya. Jadi tanpa banyak bimbingan sudah saya bisa lihat ada beberapa orang yang kayaknya kelihatan nih potensinya. Oh, udah ada bakat minat lah gitu ya Pak? Tentu nanti ke depan kan dengan muncul nanti juara-juara baru dari sana, tentu akan menjadi role model juga dan akan berdampak kepada lingkungan setempat, di mana waktu itu katakanlah di sebelumnya ada surfing di sana juga, ada ombak purus dulu. Itu dulu ada 2 anak purus sana yang memang sudah mendapatkan beasiswa juga dari surfing mereka. Nah, kebayangkan nanti dengan ada skatepark ini bisa menjadi tapi prestasi lah gitu. Udah ada sponsorship yang melirik juga nggak? Itu pasti nanti ke depan akan seperti itu. Karena kita bicara hobi, tentu ada produk yang melekat, kemudian pasti ada ikon-ikon, ada brand-brand yang memang butuh figur-figur untuk mereka sponsori. Itu apapun jenis hobinya atau jenis olahraganya pasti akan seperti itu. Mana tahu ada investor lain ya Pak ya dari luar yang mau mungkin berinvest juga di bidang skateboarding ini untuk menambah luas skateparknya atau apapun lah dari fasilitasnya ya kan. Ya, memang kalau bicara skatepark itu nggak ada batasan. Betul. Semakin luas lahan, semakin besar anggaran yang tersedia, semakin banyak varian-varian yang bisa kita buat, kita bentuk untuk menjadi obstacle atau rintangan-rintangan. Nah, semakin banyak obstacle, rintangan yang tersedia, tentu akan menjadikan menambah skill ya Pak. Iya, menambah skill tentu saja. Dan ya itu tadi, tanpa ada skatepark aja kita punya juara-juara nasional. Kebayang nanti ke depan akan muncul. Tapi ini udah langkah awal yang paling tepat ya Pak ya, udah paling mantep nih dari Kota Padang sendiri. Kalau untuk airsoft gun sendiri Pak, untuk komunitas airsoft gun ini apakah akan dibikin juga nih arenanya atau gimana nih Pak ke depannya? Ini bapaknya udah senyum-senyum nih. Kalau arena itu kan sebenarnya di mana aja bisa, kata Pak Juni tadi kan, sebenarnya kan peralatannya kayak di sini sebentar aja selesai dapat buat arena. Jadi memang tidak membutuhkan arena khusus ya tuh Pak Juni. Mungkin Pak Juni bisa menjelaskan juga ya. Kalau menurut kami sih yang penting ini sosialisasi dulu ini sampai Pak Juni. Orang tahu dulu gitu ya Pak. Nih, jangan sampai airsoft kan orang udah negatif aja kan. Sosialisasinya udah sama ibu-ibu berarti ya Pak ya? Iya, tadi ada beberapa ibu-ibu, anak muda kita sosialisasikan. Ya targetnya memang seperti itu. Kita sosialisasi dulu, kemudian kita juga mengajak untuk ikut di event kita tanggal 7 dan 8 karena memang eventnya terbuka untuk umum, bukan untuk komunitas saja. 7 dan 8 ya Pak? 7 dan 8. Lokasinya di sini ya Pak ya? Di lapangan Imam Bonjol. Oh, di lapangan Imam Bonjol. Tapi di bagian yang pohon-pohonnya itu. Pohon-pohonnya, iya. jadi bisa berlindung di balik pohon tuh. Ya, kita tambah juga. Gratis nggak Pak? Untuk pertandingan tidak. Kalau yang sosialisasi gratis. Kalau untuk pertandingan gratis ya Pak? Tidak. Kita pakai insert tapi tidak terlalu mahal. Berapa, untuk satu tim saja, untuk insertnya cuma 100.000. Oh, satu tim 3 orang? 3 orang. Murah itu 100.000. Ya. Kemudian jika punya unit sendiri silahkan dibawa. Jika tidak punya unit boleh menyewa 50.000 satu unit. Oke, anggap berarti modal 80.000 ya? Iya, satu orang. 80, range-nya 80 ke atas. 80.000. Lumayan lah untuk suatu pengalaman buat nembak orang. Kalau penyewaan airsoft sendiri lebih, biasanya satu hari itu 150.000 cuma buat 2 game. Tapi karena ini sifatnya kebetulan kita juga dibantu oleh pemerintah Kota Padang untuk pelaksanaan kegiatan, kita hanya mengeluarkan biaya yang di luar karena kita pakai unit dari rekan-rekan kita. Itu tentu itu harus kita pelihara karena bagaimanapun juga dia seperti yang saya sampaikan tadi mekanis. Ada masa pakainya. Ada masa pakainya. Itu harus dirawat. Betul. Seperti itu. Tapi sekali main biasanya durasinya berapa Pak? Tergantung. Kalau si kibi itu cepat karena orang buru-buru pengen pengen menang, pengen bunuh. Itu lebih cepat. Nah, itu bisa. Emang sekali hitungannya kalau misalnya tertembak sekali berarti dia udah kena langsung mati. Keluar. Kalau di pertandingan keluar.
Oh gitu. Tapi kalau di pertandingan yang menyatakan dia tertembak itu adalah jurinya. Kalau di kami namanya marshal. Marshal yang menyatakan dia tertembak. Dia nggak boleh ngaku tertembak. Kalau dalam permainan biasa. Mana nggak ada gue ditembak gitu ya? Kalau dalam permainan kita yang nggak ada jejaknya gitu Pak? Nggak ada. Oh nggak Karena ada jejak. beda dengan paintball. Kalau paintball kan pelurunya pecah. Iya kan ada Kalau kita noda nggak. gitu kan? Kita Nggak ya? Nggak. Tapi terasa. Terasa tapi nggak boleh ngaku ya? Kalau dalam pertandingan tidak. Juri yang karena di masing-masing peserta itu ada juri yang ngawasi. Beda lagi dengan tembak reaksi. Kalau tembak reaksi itu perorangan. Di tembak reaksi ini itu tadi kita bergerak menembak beberapa multiple target seperti itu. Itu perorangan. Kalau yang tembak reaksi ini ada junior dan senior. Oh siap. Kalau untuk CKB itu tim siapa saja boleh ikut. Oke. Untuk umum. Tanggal 7 dan 8 ya Pak? Itu dan sana tanggal 7 dan 8 Desember. Dari jam berapa Pak? Kita mulai dari pagi jam 9. Dari pagi jam 9. Kita penyisihannya di tanggal 7, finalnya di tanggal 8. Dari jam 9 udah buka nih. Sekali lagi karena terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Siapa saja boleh? Nggak harus anak komunitas airsoft. Oke, siap nih buat Dunsana yang mungkin punya keinginan untuk mendapatkan pengalaman menembak. Nah, ini kan olahraga Untuk maskulin ininya nih, disediakan Pak. nggak? Semuanya pokoknya disediain, cuman cukup mungkin pakai sepatu ya, Pak ya? Yang penting pakai sepatu. Yang penting pakai Kalau pakai sepatu. sendal nanti luka. Iya, betul. Ntar apalagi pakai heels, jangan. Jangan. Bapak udah coba belum, Pak? Tadi mau ditanya tapi keburu wawancara ini kan. Kita main ntar gimana, Pak? Coba, Pak. Iya. Iya kan? Dulu udah pernah main putih jambu loh ya. Oh, yang ini ya. Yang ini ya. Nampang pisnya gitu kan. Ya, Ih, udah nggak ada lagi, Pak. Udah nggak ada lagi. Zaman Gen Z kayaknya nggak nemu Nggak ada itu. lagi itu. Tapi Bapak nemu itu ya? Oh iya, kami kan angkatan ini sama. Satu sekolah SMA juga dulu. Oh. Sangkatan. Teman satu kelas dulu. Ya. Oke. Sama Bapak juga? Jangan. Enggak ya? Beliau-beliau ketuaan. Oke Pak. Pak, dari sekian banyak nih pesona wisata Kota Padang. Kalau kita harus ke satu tempat saja di Kota Padang, tempat mana yang ingin Bapak rekomendasikan? Ya kalau kami kalau yang ada masukan ke Dinas Pariwisata ya tentu Gunung Padang ya. Oh Gunung Padang ya? Karena Gunung Padang itu ada retribusinya loh. Kalau yang lain kan masing-masing Pok Darwis. Yang paling dekat yang Gunung Padang ini cobalah, mungkin masih ada yang belum pernah Gunung Padang ya, di atas itu asik loh. Cantik ya. banget. Pemandangannya Tapi bagus. itu full sih ya, bisa dapat olahraga sejarahnya, juga. Sejarahnya ada. Sejarahnya, olahraganya ada, kemudian pemandangannya juga dapat. Iya. Betul sih. Udaranya juga segar di atas itu ya. Iya. Pagi-pagi tuh enak juga tuh Pak. Legenda Siti Nurbaya juga. Kan Lengkap. sejarah Kota Padang juga ada di Iya, di Gunung situ. Padang kan? Ada. Iya, sempat ikut kemarin Pak. Udah pernah ya? Ikut videonya. Oh, Tapi semangat besok ya, tahun depan semangat. ikut Ulang lagi. Ya, ikut lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah, betul. Ayo Pak, terakhir Ya. harapannya dengan komunitas-komunitas di Kota Padang untuk wisata Kota Padang sendiri seperti apa? Jadi kalau kami sebenarnya pariwisata ini kan dan ekonomi kreatif juga nih, ada tugas kita juga pariwisata ekonomi kreatif. Nah salah satu juga komunitas-komunitas ini dia kan olahraga ini ada yang namanya sport tourism. Nah, sport tourism ini yang olahraga yang membuat wisata juga, sambil berwisata olahraga, ini termasuk sport tourism nih yang akan kita kembangkan di Kota Padang. Jadi kita berharap sport tourism ini semakin berkembang, komunitas-komunitas ini kita rangkul, kita bina, kemudian bersama-sama itu menciptakan bagaimana Kota Padang ini tumbuh menjadi kota wisata ya, dengan adanya sport tourism yang menjadi pemantik nanti untuk wisatawan ke Kota Padang. Dan meningkatkan PAD Kota Padang. Ya, tentu saja. Pastilah. Siap. Nah, kalau misalnya PAD Kota Padang meningkat, kan masyarakat Kota Padang juga yang akan menikmati ya Pak ya. Betul. Jadi saling support untuk dari Kota Padang untuk Kota Padang. Oke, sangat luar biasa sih diskusi kita hari ini. Pengen nanya banyak, tapi kayaknya
durasinya udah Waktu cukup. membatasi. Iya. Dan kita kayaknya pengen nyoba deh kayaknya. Boleh nggak Boleh, Pak? silakan. Boleh ya. Silakan. Oke, ini ngambil footage juga sih sedikit ya kan untuk persiapan 7 dan 8 Desember 7 dan nanti 8 ya. Desember. Oke, makasih banyak Bapak-bapak yang keren banget hari ini sudah mau berdiskusi dengan Info Sumbar hari ini. Nah, Dunsana Info Sumbar itu tadi diskusi kita, bincang-bincang kita dengan ketiga Bapak narasumber yang luar biasa banget. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar, dan ikuti juga event akhir tahun Kota Padang. Sampai ketemu di Info Sumbar Batandang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.